Skill dasar kedua yang harus dimiliki oleh seorang SEO spesialis, yaitu membuat konten brief. Jadi setelah kita memiliki keyword, kita perlu menyediakan konten yang kira-kira bisa ranking di Google. Nah, di sini ada 4 tahapan yang saya akan sajikan. Yang pertama adalah pilih keyword atau topik. Jadi dari hasil riset keyword kita sebelumnya, kita akan memilih keyword mana yang akan kita buatkan kontennya. Sekiranya ini mudah. Lalu yang kedua, kita akan mengetikkan keyword itu di Google. Setelah kita ketikkan di Google, akan kita lakukan SERP analysis. SERP adalah Search Engine Result Page atau sederhananya adalah hasil pencarian Google. Itu SERP analysis ini apa gunanya? Untuk mengetahui kriteria konten yang bisa ranking di Google untuk keyword atau topik yang ingin kita tulis. Yang ketiga, user intent. User intent ini apa? User intent ini adalah bagaimana memahami kira-kira apa yang diinginkan oleh user ketika mencari keyword tersebut. Lalu yang keempat adalah, ini akan kita bahas satu-satu ya. Yang keempat adalah membuat konten brief. Oke, kita masuk ke yang pertama. Pilih keyword. Dalam hal ini, dari keyword riset kita sebelumnya, saya akan memilih tempat wisata di Bandung. Ini akan saya ketikkan di Google. Oke, akan keluar ya, tempat wisata di Bandung. Di sini akan terlihat, kita akan lihat dulu ya, kita lihat dulu secara sekilas siapa-siapa yang ranking. Ada Klook, judulnya adalah tempat wisata di Bandung terbaik di 2023. Ada IDN Times, 27 tempat wisata di Bandung 2023. Ada Salsa Wisata, 30 tempat wisata di Bandung yang lagi hits. Ada di Asian Parent, 30 tempat wisata di Bandung terbaru dan paling hits. Merdeka, Morami, dan seterusnya. Yang bisa kita lihat di sini adalah yang ranking ini rata-rata menyediakan list 32 tempat wisata. Klook. 27 tempat wisata, IDN Times. 30 tempat wisata, 30 tempat wisata, 70 tempat wisata, dan seterusnya. Itu yang akan kita jadikan di sini. Jadi user intentnya adalah user ingin, jadi ini kalau lihat dia semuanya informasi ya. Jadi kalau belum pernah belajar user intent, sekilas user intent itu ada informasi, ada yang komersial, jadi yang sedang membandingkan produk, ada yang transaksional yang ingin beli, lalu ada navigasional yang ingin mendatangi website tertentu. Misalnya dia ketikkan langsung Klook atau langsung ketika IDN Times, itu artinya dia navigasional. Nah, ini kita lihat adalah informasional. Kalau mau perdalam tadi tentang user intent, silahkan cari di Google, banyak yang mengcover tentang user intent itu. Di sini kita mengambil kesimpulan bahwa user intentnya informasional. Kemudian lebih spesifik adalah dia menyajikan list tempat wisata. Itu kira-kira lebih spesifiknya. Oke, ini sudah bagian sebenarnya dari SERP analysis, SERP analysis. Kita lanjut di SERP analysis. Kita akan membuka satu-satu. Jadi kalau kita sedang ingin membuat konten brief yang ingin ranking di Google, kita perlu melihat satu-satu apa yang disajikan oleh orang yang ranking. Ini kita skip yang ini ya, top site di Bandung karena ini dari Google langsung. Kita lihat yang list website karena kita juga website. Oke, yang utama ya. People also kita skip juga karena kita mau yang utama ini, list utama. Salsa wisata. Oke, anggaplah kita ambil 3 ya. Ya, 3 aja dulu. 32 tempat wisata di Bandung. Nah, kita bisa lihat list-listnya ya. Oh, ini mudah nih karena kita bisa langsung lihat listnya. Kita copy aja nih listnya. Dia punya list seperti ini, langsung bisa kita copy. Ini subtopiknya satu-satu ya. Ini saya copy dengan cepat. Ini subtopiknya saya taruh di sini.
belum tercopy ya. Ini saya copy ulang. Copy. Lalu saya di sini value only. Nah, udah tercopy. Ini additional note-nya berarti kita turunin ke bawah. Kalau mau bagus tadi ini di sini saya klik dua kali supaya bisa memasukkan seluruh list 32 ini. Banyak juga listnya. Kita langsung masukkan di sini. Yes. 32 list. Banyak ya. Lalu kita ambil title-nya ya. Kita ambil ininya saja, judulnya di atas. 32 tempat wisata di Bandung terbaik. Oke. Kita juga copy, ini saya tunggu. Ini saya buat ini aja yang bersederhana ya. Terpotong aja. URL-nya juga saya copy. Jadi kalau kita membuat, kalau sudah terbiasa tidak harus copy satu-satu, kita bisa langsung baca lalu langsung kita simpulkan. Ini saya menyajikan prosesnya supaya lebih mudah. Jadi komputer satu kita copy, kita coba lihat lagi lebih jauh ya. Ada tidak catatan khusus tentang ini? Listnya Braga, oke, dia ada gambar ya. Ke hotel di Bandung. Oke, oh ini bisa jadi list nih. Jadi dia menuliskan waktu buka dan alamat. Oke, waktu buka dan alamat ada deskripsinya ya. Oke, ini paling tidak kita tulis dulu additional note-nya. Ini menuliskan waktu buka dan alamat untuk masing-masing list ya. Lalu kita masuk ke komputer kedua. Kita langsung copy URL-nya, id and times. Yes. Lalu kita copy judulnya. 27 tempat wisata di Bandung terbaru dan paling favorit. Yes. Lalu kita copy listnya. Apakah dia menyaji? Oh, kita harus satu-satu nih copy listnya. Untuk memudahkan kita bisa pakai tools iklannya ya. Kita ada tools namanya SEO One Click ya. Tools ini saya bisa buka bagian header. Di sini nih listnya. Yang H2 ini semua listnya ya. Saya bisa copy nih. 27 listnya di sini. SEO Meta One Click kalau mau cari. Ini SEO Meta One Click. Saya copy. Saya taruh di sini. Yes. Ini supaya saya bersihkan. Ini ada yang nyempil editor pix ya. Itu bukan salah satu subjudulnya. Lalu saya hapus saja ini H2-nya ya. Supaya lebih bersih aja. Saya hapus. Delete. Replace all. Oke, dan oh, ada di atasnya ini kosong. Kita hapus ya. Oh, sudah. Oke, ada additional note-nya nggak? Kita buka. Apakah ada hal khusus yang disajikan selain deskripsi? Karena ingat kita sedang melihat apa value yang dia sajikan. Kampung gambar standar ya, gambar itu standar. Chinatown. Oh, ada alamatnya juga. Oh, dia alamatnya langsung di sini ya. Ya, sudah ada tadi di tempat sebelumnya. Kita berusaha membuat lebih tidak kalah baik. Oke, dia berusaha menyajikan ini ya, 8 derajat Celcius. Oke sih, saya kira ini standar ya informasinya. Tidak ada yang terlalu spesifik. Oke. Coba kita sampai habis, cepetan ke bawah. Ada nggak di terakhir? Oke lah, cuma penjelasan singkat ya, penjelasan masing-masing. Kita lanjut ke komputer ketiga, Salsa Wisata. Kita copy Salsa Wisata. URL-nya di komputer ketiga. Belum tercopy. Kita copy. Yes, lalu kita lihat. Ambil judulnya ya. Oh, ini judulnya sangat ini ya, super singkat ya.
nggak ada tambahan-tambahannya. Belum tercopy judulnya. Yes, lalu kita copy listnya. Oh, dia berupa langsung paket wisata ya. Oke. Oh, di atas, cuma di atas ya. Dia di atas langsung paket wisata. Ini catatan khusus nih. Dia sudah memberikan paket wisata. Ini bisa jadi menarik bagi orang. Jadi dia punya features nih, additional note. Menawarkan paket wisata. Yes, di atas ya. Menekan paket wisata di Bandung. Relevan ya, bukan sekedar iklan yang misalnya mungkin paket wisata di tempat lain ya, Jakarta atau di Singapura. Jadi ini betul-betul relevan karena kita mencari tempat wisata di Bandung dan Anda menawarkan paket wisata di Bandung. Ini relevan, jadi bagus. Ada ini ya, ada detail ya paket wisatanya. Lalu dia juga menjelaskan informasi transportasi. Sekali lagi ini juga penawaran ya. Transportasi, lalu ada menyediakan info dan menurut saya servis jasa sih ya, jasa transportasi. Coba kita lihat kalau kita mau lebih detail, benarkah ini jasa transportasi? Oh iya, dia betul ya menyewakan ya jasa transportasi. Kita kembali. Wah, ini keren nih, salah satu wisata langsung bisnis ya. Lalu kita lihat ke bawah listnya. Alun-alun, Trans Studio, Paris Van Java. Oke. Itu list-listnya kita copy di sini ya di header ya supaya lebih mudah. Listnya adalah kita boleh copy sini yang paket wisata atau langsung transportasinya aja ya. Paket wisata boleh dah. Paket wisata untuk menggambarkan. Tapi mungkin kita tidak punya paket wisata, jadi kita tidak bisa contoh. Oke, ini saya copy. Saya taruh di sini. Jadi sebenarnya yang memungkinkan kita contoh adalah yang di atas ya. Coba saya hapus H3 dan H4 dulu. Supaya lebih sederhana. H3. Saya hapus semua H3. Ini di sheet. Replace all. H2. Replace all. Yes. H4 tidak apa-apa ya supaya tergambar aja di situ. Oke. Jadi sampai ini. Oke, ini kita coba kecilkan ya supaya lebih mudah dibaca. Nah, terlalu banyak listnya. Oke. Ini karena tidak bisa kita contoh paket wisata di Bandung, saya hapus saja ya. Karena kita tidak bisa mencontoh ini kalau kita membuat artikel. Transportasi dan sewa mobil di Bandung juga tidak bisa kita contoh, kecuali kita kerjasama. Ya, yang paling kita bisa contoh ini daftar tempat wisata yang populer aja. Alun-alun Kota Bandung dan seterusnya. Nah, yang penting kita sudah tahu bahwa, ini saya hapus. Inilah list yang ada di masing-masing tempat itu. Nah, ketika kita mau membuat konten brief, kita membuat misalnya URL-nya misalnya kita tempat wisata di Bandung. Sederhana tidak apa-apa ini, tempat wisata di Bandung. Tidak terlalu signifikan kalau beda atau tidak. Nanti title-nya misalnya berapapun ya, kita anggaplah mungkin karena 32, anggaplah kita mau 40. Tempat wisata di Bandung. Kalau memungkinkan ya. Jadi kita berusaha lebih banyak daripada orang. Kita nanti bisa variasikan ini tempat wisata di Bandung yang hits, yang terbaru, dan seterusnya. Yang menarik. Kita bisa tambahkan misalnya, nanti bisa ditambahkan terbaru, menarik, hits. Nah, itu bisa ditambahkan belakangnya. Lalu bisa ditambahkan juga tahun 2023. Itu judulnya. Jadi kita bagaimana supaya lebih bagus dari kompetitor. Lalu listnya, kita boleh mengumpulkan list yang ada di sini. Di sini kan ada ya, tidak semuanya sama ya. Jadi kita kumpulkan list ini supaya kita yang paling lengkap.
Kita juga bisa mengambil list dari tempat lain. Kita bahkan bisa membuat yang list lebih banyak. Kita bisa mengeksplor, misalnya kita buatlah list kita di sini. Kalau saya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita mengumpulkan supaya kita paling komprehensif. Tujuannya adalah supaya kita paling komprehensif. Jadi kita bisa kumpulkan list ini. Atau cara kedua adalah kita bisa berusaha bisa unik. Unik apa? Jadi maksudnya mungkin kita berfokus pada yang lagi hits, yang lagi ramai kalau kita bisa cari dapatkan datanya, tapi harus banyak juga ya listnya. Atau kita bisa mencari yang Instagramable. Kita kalau lihat SERP ini hasil pencarian tadi, ini ada yang Bandung yang lagi hits, terbaru, terbaik, ada yang paling hits, Instagramable, ada yang cuma 8 bisa menang kata Instagramable. Kalau saya berarti saya akan melihat itu saya akan membuat misalnya sub-sub judul. Misalnya H2 ya. H2 pertama di sini saya buat yang terbaik. Terbaik adalah yang paling bagus ya. Terbaik, lalu kita bisa lihat mungkin 10 terbaik. 10 misalnya 10 tempat wisata yang di atas ini misalnya tempat wisata Bandung terbaik. Lalu di bawahnya misalnya ada listnya ya. 1, 2, 2, dan seterusnya ya. Kita buat sampai 10. Lalu saya buat lagi misalnya 2 tempat wisata di Bandung yang paling hits 2023. Yang paling hits tahun ini ya, saya paling tahun ini. Oke, yang paling banyak dikunjungi. Oke. Saya akan buatkan lagi misalnya langsung saya ini ya. Listnya saya tak lanjutkan saja 11, 12. Lalu saya buat lagi H2 yang selanjutnya tempat wisata di Bandung yang Instagramable. Instagramable. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi misalnya di sini 21, 22, 23 dan seterusnya. Lalu kita bisa cari inspirasi lagi di sini. Terbaik, terpopuler, terbaru. Terbaru ya. Kalau terpopuler dan sudah sama dengan paling hits ya. H2 tempat wisata di Bandung terbaru. Oke. Di atasnya ini biasanya kita akan membahas di sini mengandung kata ya. Pengantar. Pengantar menjelaskan tentang pembahasan mulai dari yang terbaik, paling hits, Instagramable, dan terbaru 2023. Oke, terbaru tahun ini aja. Tahun ini supaya tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu kan ini harus kontennya diupdate tiap tahun. Oke, ini akan berarti saya tambahkan di sini 31, 32 sampai 40 ya, sampai 40. 40. Oke. Lalu di sini saya akan menjelaskan bahwa menuliskan waktu buka masing-masing list dan alamatnya. Oke. Itu paling tidak itu. Kalau kita mampu lebih bagus lagi, kalau bisa riset misal lebih detail yang relevan ya. Lebih detail yang relevan seperti harga tiket. Itu. Oke ya. Nah, ini kita sudah punya content brief untuk keyword kita tadi tempat wisata di Bandung. Nah,
Ini akan kita berikan kepada writer supaya dia membuat artikel sesuai dengan content brief yang kita sajikan.